Pada episode ini, diceritakan ketika Pasin akan memodifikasi rumah Jong Jinman untuk menyembunyikan senjata api cadangan. Jinman mengajak Jian mengungsi ke tempat lain untuk sementara waktu. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Rupanya, mereka pergi ke Gunung Jirisan. Sesampainya di goa, Jinman tiba-tiba mengalami demam tinggi. Jian kebingungan karena handphonenya tidak mendapat sinyal, sehingga dia tidak bisa menelepon bantuan. Jian memarahi pamannya, karena telah memilih tempat yang salah untuk mengungsi, seharusnya mereka mengungsi ke tempat yang nyaman seperti hotel ataupun motel. Jinman mengajarkan Jian agar tidak berdebat tentang salah atau benar. Tetapi, dia harus mencari cara untuk memecahkan masalah dalam situasi yang sulit. Kemudian, Jinman meminta Jian pergi ke shelter telepon darurat untuk meminta bantuan. Ternyata, alasan Jinman meminta Jian turun gunung sendirian, karena dia tidak ingin Jian tahu, tujuannya ke sini untuk mengambil senjata api yang dia sembunyikan di dalam gua tersebut. Jian berhasil sampai ke shelter darurat. Dia ketakutan melihat beberapa anjing liar sedang memakan mangsanya. Jian selalu mengingat nasihat pamannya, dia harus kuat dan berani menghadapi situasi yang dia alami. Jian berusaha mengusir anjing liar tersebut menggunakan ketapel. Tak lama kemudian, Jinman datang menjemput Jian. Jian merasa bingung dengan kondisi kesehatan pamannya yang membaik dengan cepat. Keesokan harinya, Jian belajar cara menggunakan ketapel. Tiba-tiba, pamannya memecahkan botol tersebut menggunakan pistol. Jian kaget, pamannya memiliki senjata api. Jinman kembali mengajarkan Jian cara merakit dan menggunakan pistol untuk melindungi dirinya. Jinman tak menyangka, Jian dengan cepat mengerti dan bisa menggunakan pistol. Jian dan Jongmin berusaha menyelamatkan diri dari drone yang menembaki mereka. Jongmin bersembunyi di dalam lemari anti peluru. Namun, drone tersebut justru meledakkan pintu lemarinya. Jian berusaha membantu Jongmin, dengan melontarkan batu ke arah drone tersebut menggunakan ketapel. Jian berhasil membuat drone tersebut hilang kendali. Kemudian, Jian segera menghancurkan drone tersebut. Tak lama kemudian, Minye kembali datang. Dia tertembak karena berusaha melindungi Jian. Minye memberitahu Jian bahwa mereka berada di pihak yang sama. Jian mencoba mengambil pistol milik Minye. Namun, hal itu gagal. Kemudian, dia melompat untuk menghindari tembakan Seongjo. Saat ingin mengambil pistol yang berada di bawah sofa, Jian justru menemukan senjata api milik pamannya. Jian masih belum percaya sepenuhnya kepada Minye. Dia tak mengizinkan Minye menggunakan senjata api milik pamannya. Kemudian, Jian mencoba menembak Seongjo, namun tembakannya meleset. Minye kembali meyakinkan Jian, bahwa dia sudah berjanji kepada pamannya untuk melindunginya. Sementara itu, Lee Seongju beserta pasukannya kembali menyerang. Minye meminta Jian dan Jongmin segera pergi ke gudang milik Jinman. Di sana terdapat pintu rahasia menuju pusat perbelanjaan Mutterhalt. Minye meyakini, Jian akan lebih aman jika bersembunyi di sana. Kemudian, Jian dan Jongmin menuju gudang. Mereka menggunakan besi anti peluru untuk berlindung. Minye terus melindungi Jian dari serangan Lee Seongju. Jian kebingungan, ternyata pintu menuju Mutterhalt memiliki kode sandi.
Jian mencoba memasukkan angka kelahiran pamannya, namun angka tersebut salah. Jian kembali mengingat perkataan pamannya, bahwa nomor induk siswanya merupakan identitas dirinya. Kemudian, Jian mencoba memasukkan nomor induk siswanya. Tak diduga, ternyata nomor induk siswa Jian merupakan kode sandi yang benar. Dia dan Jongmin berhasil masuk ke pusat perbelanjaan Mutterhall. Jian sangat terkejut, karena selama ini pamannya memiliki gudang senjata api. Tiba-tiba, seseorang bernama Broder menodongkan pistol ke arah Jian. 난 브라더야.